Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya, kembali lagi bersama saya pada pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Baiklah, untuk ketua kelas silakan dipimpin untuk doa. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum masuk ke dalam materi, apakah ada yang absen pada hari ini? Ketua kelas, apakah ada yang absen? Tidak, Pak, semua hadir. Baiklah, bagus sekali. Baiklah, anak-anak, saya senang melihat kalian semua nampak ceria dan bahagia pada hari ini. Apakah kalian sudah sarapan pagi ini? Sudah, Pak. Ya, kalian pasti tentu tahu apa pentingnya sarapan sebelum belajar. Karena dengan sarapan, kalian dapat berkonsentrasi dan lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah, sebelum masuk ke dalam materi, apa yang pada minggu lalu kita bahas, ada yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Ya, silakan Doni. Minggu lalu kita membahas tentang ekosistem, Pak. Ya, bagus sekali Doni. Minggu lalu kita telah membahas tentang ekosistem. Baiklah, selanjutnya pada hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Baiklah, sebelumnya saya akan menayangkan sebuah video yang tentunya akan berkaitan pada pembahasan kita pada hari ini. Baiklah, silahkan disimak ya anak-anak. Perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Anak-anak, tahu tidak apa tujuan makhluk hidup berkembang biak? Hewan, tumbuhan, maupun manusia berkembang biak untuk menjaga keberlangsungan keturunannya agar tetap ada di muka bumi ini. Oke, ini adalah perkembangbiakan generatif. Yang pertama adalah melahirkan atau vivipar, bertelur atau ovipar, dan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Untuk vivipar ini, pembuahannya terjadi dalam tubuh induk dan dia akan berkembang terus sampai akhirnya siap untuk melahirkan. Sedangkan untuk bertelur, pembuahannya terjadi di dalam tubuh induk atau di luar induknya. Nah, kemudian tapi sama ya, anaknya atau calon individu atau spesiesnya akan berkembang sampai akhirnya siap menetas. Nah, untuk yang bertelur melahirkan ini agak spesial. Dia pembuahannya terjadi di dalam tubuh induknya. Kemudian perkembangannya juga terjadi di dalam tubuh induknya sampai akhirnya siap untuk dilahirkan. Tapi ada selaput tipis atau cangkang yang melindungi calon individu barunya. Baiklah, setelah menonton video tadi, saya akan bertanya. Sebelumnya ada yang sudah mengetahui tentang apa itu perkembangbiakan? Saya, Pak. Ya, silakan Rani. Perkembangbiakan adalah proses menghasilkan individu baru yang sama dengan penghasilnya. Perkembangbiakan juga adalah usaha makhluk hidup untuk mempertahankan keturunannya dan menambah jumlah populasinya. Ya, benar sekali. Perkembangbiakan adalah proses menghasilkan individu baru yang serupa dengan induknya. Contohnya seperti anak harimau yang tentunya serupa dan mirip dengan induknya. Baiklah, selanjutnya saya akan bertanya tentang perkembangbiakan hewan. Apakah ada yang sudah mengetahui apa saja yang ada pada perkembangan hewan? Saya, Pak. Ya, silakan Santi. Perkembangbiakan hewan ada 4 cara, yaitu ovipar, vivipar, ovovivipar, dan membelah diri. Ya, benar sekali. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Saya, Pak. Ya, silakan Salma. Perkembangbiakan hewan ada 4 cara, yaitu 1. Ovipar atau bertelur seperti ayam, ikan, dan burung 2. Vivipar atau melahirkan seperti sapi, kambing, dan kerbau 3. Ovovivipar atau bertelur dan melahirkan seperti ular dan hiu 4. Membelah diri seperti pada amuba. Baik, benar sekali. Berikan tepuk tangan kepada dua teman kalian. Baiklah, selanjutnya saya akan bertanya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Apakah ada yang sudah tahu apa saja perkembangbiakan tumbuhan? Saya, Pak. Ya, silakan Doni. Pada tumbuhan terjadi 2 jenis perkembangbiakan, yaitu vegetatif dan generatif.
Pada perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua lagi, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Iya, benar sekali. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Doni? Saya, Pak. Ya, silakan Dina. Pada tumbuhan terjadi dua jenis perkembangbiakan, yaitu vegetatif dan generatif. Pada perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua lagi, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif alami, seperti berikut. 1. Vegetatif alami A. Akar tinggal seperti jahe B. Umbi lapis seperti bawang merah C. Umbi batang seperti kentang D. Geragih seperti stroberi E. Tunas adventif seperti kesemek 2. Vegetatif buatan A. Cangkok seperti mangga dan jambu B. Stek seperti tebu dan mawar. Dan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif merupakan perkembangbiakan yang dilakukan melalui biji. Ya, benar sekali apa yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian tadi. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman kalian yang sudah menjawab. Baiklah, selanjutnya saya akan membagi kalian ke dalam dua kelompok dan kita akan melaksanakan diskusi tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Yang duduk di sebelah kiri saya jadi kelompok A yang membahas tentang perkembangbiakan hewan, dan yang sebelah kanan saya menjadi kelompok B yang akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Baiklah, silakan kalian mulai mencari kelompoknya dan melaksanakan diskusi. Baiklah, saya perwakilan kelompok A. Yang pertama kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan ada 4 cara, yaitu 1. Ovipar bertelur seperti ayam, ikan dan burung. 2. Vivipar melahirkan atau beranak, seperti sapi, kambing dan kerbau. 3. Ovovivipar bertelur dan melahirkan, seperti ular dan hiu. 4. Membelah diri seperti pada amuba, yang dilakukan melalui biji. Baiklah, saya perwakilan kelompok B. Pada tumbuhan terjadi dua jenis perkembangbiakan, yaitu vegetatif dan generatif. Pada perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua lagi, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif alami, seperti berikut. 1. Vegetatif alami A. Akar tinggal seperti jahe B. Umbi lapis seperti bawang merah C. Umbi batang seperti kentang D. Geragih seperti stroberi E. Tunas adventif seperti kesemek 2. Vegetatif buatan A. Cangkok seperti mangga dan jambu B. Stek seperti tebu dan mawar. Dan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif merupakan perkembangbiakan yang dilakukan melalui biji. Baiklah, dari penjelasan kalian yang tadi, nampaknya kalian sudah memahami betul tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, di sini apakah ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan Doni. Pada hari ini kita telah mempelajari tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Pada hewan ada 4 cara, yaitu ovipar, vivipar, ovovivipar dan membelah diri. Sedangkan pada tumbuhan ada 2 cara, yaitu vegetatif dan generatif. Pada vegetatif dibagi lagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan buatan. Baiklah, terima kasih Doni. Benar sekali, pada hari ini kita telah membahas tentang perkembangbiakan hewan tumbuhan, terutama yaitu perkembangbiakan yang kita ketahui adalah proses menambah jumlah populasi dan menghindari makhluk hidup dari kepunahan. Dan juga kita membahas tentang perkembangbiakan hewan yang terjadi yaitu ovipar, ovovivipar dan vivipar, serta membelah diri. Dan pada tumbuhan kita juga membahas tentang perkembangbiakan yang terjadi yaitu ada seperti vegetatif dan generatif. Dalam vegetatif juga ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Baiklah anak-anak, jika tidak ada pertanyaan lagi pada hari ini, kita cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Baiklah, sampai jumpa semuanya. Baiklah, akan diakhiri dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih anak-anak untuk hari ini.
Saya tutup dengan Om Santi 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 Om.